ketika seorang muslim meninggal dunia, maka terputuslah sudah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yang kedua, doa anak yang soleh, dan yang ketiga, amal jariah. Kali ini saya sedang berada di pemakaman wakaf Ciganjur yang bertujuan untuk menyampaikan amanah dari teman-teman Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas dan juga teman-teman Karang Taruna Subunit RT 701 memberikan sedekah yang bertujuan untuk membantu pembangunan musola yang berada di pemakaman wakaf Ciganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sedang berada di pemakaman wakaf Ciganjur yang lokasinya itu ada di Jalan Warung Silah, Ciganjur. Tujuan saya yang pertama datang ke pemakaman wakaf Ciganjur yaitu menyampaikan sumbangan yang datang dari remaja Masjid Al-Ikhlas bersama dengan Karang Taruna RT 7 RW 1. Kemudian tujuan saya yang kedua yaitu sekalian melihat adanya pembangunan dari musola di pemakaman wakaf Ciganjur. Dan di sebelah saya juga sudah ada salah satu panitia dari pembangunan musola dari wakaf Ciganjur yaitu Bapak Saprudin. Yep. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Bapak Saprudin ini salah satu panitia atau yang bisa dikenal sebagai Ayah Cepi. Siap. Ayah Cepi. Mungkin saya boleh ya sedikit tanya-tanya terkait pembangunan dari musola pemakaman Ciganjur ini. Silakan. Yang pertama mungkin dari apa sih yang melatar belakangi dari pembangunan dari musola ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin ketua barangkali saya bicara. Yang melatar belakangi kita bangun secara swadaya musola dan kantor yang sedang berjalan ini memang awalnya kita melihat bahwa seiring perkembangan zaman sepertinya bangunan yang ada ini memang sudah kurang layak digunakan gitu karena berbagai jamaah atau berbagai daripada para peziarah yang datang ini terkadang suka kebelet pipis nyari-nyari tempat WC nggak ada, terus kemudian ada orang yang barangkali sampai di sini mau ziarah kebetulan pas ada waktu sholat, terus yang mereka juga sholat susah gitu kan. Dari itu semua maka alhamdulillah kita dari beberapa tokoh agama terutama di sini Wan Murja ya sebagai ketua panitia itu yang kita tokohkan sebagai ketua dia kalau gitu gimana kita bikin bangunan musola gitu. Awalnya memang cuma ngobrol-ngobrol biasa tetapi barangkali banyak tanggapan dari masyarakat yang antusias mengiyakan dan setuju gitu. Wabil khusus yang lebih kita jadi pertimbangan pengurus yayasan dan pengurus pemakaman karena beliau sudah setuju, oh monggo kalau memang mau dibangun silakan saya setuju gitu. Nah akhirnya itulah kita bergerak membangun dengan swadaya masyarakat dengan proposal yang kita sebar. Ini kita nyebar proposal kalau tidak salah sampai 300 proposal ada ya gitu. Walaupun pada dasarnya memang ya masih belum memadai gitu karena awal rencana anggaran biaya yang kita bangun ini cuma berkisar di atas 546 juta. Oke, 546 juta. Dengan kapasitas 110 meter luas bangunan gitu kan. Tetapi akhirnya berkembang juga ada penambahan, ada pemantasan dan lain sebagainya. Ini kayaknya RAB-nya malah berkembang lumayan pesat gitu. Akhirnya ya dengan cara apa lagi kami kalau tidak dengan bantuan dari
masyarakat sekitar, terutama para keluarga yang keluarganya sudah dimakamkan di sini. Ya kita minta bantuan ala kadarnya, semampunya dan seikhlasnya begitu. Betul. Tapi alhamdulillah sudah 1 bulan 8 hari ini yang kita lihat ini sudah seperti ini. Itu dari mulai pembuatan penggalian pondasi itu tanggal 10 Juli ya, sekarang baru 18 Agustus ya, berarti 1 bulan 8 hari lah kira-kira seperti itu. Begitu. Jadi yang melatar belakangnya itu bagaimana kita membuat para peziarah lebih nyaman, lebih mudah, lebih parkir juga luas, karena ini nanti akan kita bongkar nih yang lama. Gitu. Ini jadi nanti lahan parkir biar lebih luas dan fasilitas-fasilitas lainnya ada di yang baru gitu. Saya rasa itu. Mungkin ada nggak sih ICP kesulitan selama pembangunan dari musola pemakaman ini? Ya, kalau bicara kesulitan sebenarnya banyak ya, terutama di bidang pendanaan ya. Tetapi barangkali ya kita punya Allah gitu ya. Artinya kita tetap ikhtiar, tetap usaha bagaimanapun caranya supaya sampai selesai bangunan ini jangan sampai tertunda gitu. Artinya tetap kita upayakan bagaimana caranya supaya bangunan ini tetap berjalan, walaupun pada dasarnya kita harus ya barangkali gali lubang juga gitu kan. Karena biar bagaimanapun kalau bangunan udah tertunda itu untuk mulainya lagi biasanya suka sulit gitu, suka berat. Makanya walaupun dengan sistem gali lubang tutup lubang, kita tetap maju terus, kita laksanakan pembangunan ini ya. Artinya tetap mohon bantuan, terutama bantuan materi, bantuan doa dan lain sebagainya dari warga masyarakat, itu yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Dan kita juga di kepanitiaan ini alhamdulillah ini 24 jam 24 jam kita terbuka standby di kantor ini, karena ya kita nggak tahu yang sempat datang bawa sumbangan jam berapa gitu kan. Ya barangkali dia sempat datang malam, kita tetap ada di sini. Walaupun tidak, sekaligus kita juga mengamankan aset-aset bangunan yang belum terpasang. Ya daripada nanti akhirnya jadi masalah, hilang dan lain sebagainya, mending kita kasih jadwal aja deh, ada yang jaga malam gitu. Per malamnya bisa 4 orang, 5 orang. Seperti itu. Mungkin itu aja ya ICP ya. Sudah cukup jelas dari pembangunan dan jelasannya dari segi bangunan, luas bangunan, bentuk bangunan segala dan lainnya. Mungkin nanti barangkali nanti untuk teknis ada rekan saya nanti biar bisa bincang-bincang juga sama beliau. Karena dia yang lebih tahu persis. Mungkin nanti untuk teknis dilanjut lagi. Untuk yang sekarang mungkin itu saja yang mungkin yang dapat disampaikan juga sama ketua pelaksana sama ketua panitia. Dan saya sebagai remaja hanya bisa mendoakan mungkin ICP ya. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan doanya dikabul. Semoga pembangunan dari musola di pemakaman wakaf Ciganjur ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Supaya cepat selesai juga pembangunannya lancar tanpa ada kurang satu apapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sekarang kita mungkin lebih ngebahas ke teknis dari pembangunan musola di Tanah Wakaf Makam Ciganjur. Oke, sekarang kita saya pribadi ditemani oleh Abang Zainuddin selaku ketua pembangunan dari pembangunan musola di pemakaman Wakaf Ciganjur. Oke, mungkin Abang bersedia saya tanya-tanya ya? Oke Bang, mungkin yang pertama dari luas tanah yang dibangun untuk musola ini berapa sih Bang? Kalau untuk luas tanah ini semuanya hampir 700
Oh, 700. Untuk semua ya, 700 meter persegi. Bangunan kita ambil, anggap kurang lebih semua untuk bangunan habis kita bangun sekitar 200 meter persegi. 200 meter persegi. 500 meter itu rencana untuk parkiran. Iya. Jadi bangunan lama kita bongkar, kita agak menurun, kita agak bergeser karena selama ini kesulitan kita di parkiran. Sempit parkiran. Kalau di acara-acara tahunan itu Idul Fitri, Adha atau Jumat itu kan sempit. Jadi kita bergeser untuk bangunannya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Bang, di musola ini rencananya ada bangunan apa aja sih Bang? Selain musolanya itu sendiri. Musola ini sendiri kita bangun musola, wudu, kantor, gudang, ada kantor, rencana ada sekretariat juga, yang di L ini, sama pantry. Oke. Gitu. Nah, kenapa saya bikin kolom ini di bawah musola ini? Rencananya begini, kalau kemarin musola kita taruh di bawah, kayaknya kurang pantas, karena parkiran di atas, musola di bawah. Kalau kita tinggiin, urukan terlalu banyak. Jadi kita rubah aja, kita manfaatin aja lahan yang ada, kita bikin kolom. Orang Ciganjur kan hobi mancing. Kali habis mancing bisa liburin. Kalau ada tahunan kita tinggal bakar ikan, gitu, sawalan. Gitu konsepnya rencananya. Oke. Gitu. Berarti dari musola ini sendiri rencana digunakan untuk warga umum juga atau hanya pewakaf di sini aja? Untuk warga umum. Untuk warga umum. Yang rencana yang mungkin kalau pemakaman ini kan sedikit agak mistis ya. Kita pengen rubah konsepnya, ini taman. Oke. Jadi siapa aja boleh masuk, siapa aja berani masuk, anak kecil, dewasa. Mudah-mudahan diterima. Oke, sekarang kita ada di depan ruangan wudu. Tempat wudu. Iya. Kalau tempat wudu ini tetap dibikin 2 gitu Pak, laki-laki perempuan atau gimana? Untuk sekarang ini kita masih satu aja. Karena emang jamaahnya juga ramenya kan tahunan aja ya. Musiman gitu ya. Musiman gitu. Jadi bisa laki perempuan. Oke, berarti tadi di sini ada musola, terus ini ada kemudian tempat wudu. Untuk gudang, keperluan gudang-gudang pemakaman. Di sini kantor rencananya. Kantor sekretariat. Kantor pemakaman. Ini untuk sekretariat. Diskusi, obrolan, ada rapat-rapat kecil. Di sana pantry. Paling belakang itu pantry. Untuk musola ini tadi udah dibangun selama berapa lama tuh Bang? Kita mulai kerja itu gali pondasi di tanggal 10 Juli. 10 Juli. Insya Allah kalau nggak ada halangan, ya namanya kita nyari dana ya dari bantuan-bantuan orang, harusnya 3 bulan perhitungan kelar. Paling lama ya, paling lama 3 bulan kelar. 3 bulan. Insya Allah nggak ada halangan. Gitu. Untuk berarti untuk pekerja di sini sendiri, berapa orang? Pekerja di sini kita minimal 10 maksimal 15 orang karena masing-masing punya tim, ada tim konstruksi, tim sipil, tim listrik. Kurang lebih anggaplah 15 orang. 15 orang. Jadi 15 orang pekerja dengan target kurang lebih ya, insya Allah bisa 3 bulan. Bisa 3 bulan, insya Allah udah bisa ditempatin. Oke, sekarang kita coba naik ke atas dari bangunan yang rencananya akan dijadikan musola nih. Kita lihat juga di sini sudah didak ya atau dicor ya? Iya, betul. Kemungkinan nih jadi tempat apa sih Bang di atas sini? Awalnya kita dak ini, bangunan ini kan selalu identik dengan kalau atas itu pasti genteng atapnya. Yang namanya tempat fasilitas umum, genteng itu pasti jadi masalah. Bocor lah, itulah. Akhirnya kita ambil konsep dak. Didak. Setelah dak jadi, kayaknya sayang kalau nggak kita manfaatin. Ini kayaknya lebih bagus kita bikin buat kita duduk-duduk. Mudah-mudahan orang-orang sini seneng kita buat kita punya konsepnya, tim-tim kita kayak ya Cepi, semua orang tua kita mendukung sini. Ini rencananya mau bikin gazebo. Jadi untuk menghilangkan mungkin yang pulang kerja, mampir duduk santai di gazebo ini, ya nikmatin malam lah. Sambil kita ngerenungin pemakaman. Orang-orang tua kita semua ada di sini. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Intinya saya kepengen konsepnya itu ya tadi itu taman, mengurangi kesan mistis ya, menghilangkan kesan mistis. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, terus kemudian saya mau ucapin terima kasih buat Ayah Cepi yang udah sama Bang Zainuddin, yang udah selaku ketua pembangunan, selaku ketua pelaksana yang udah bersedia untuk diwawancarai terkait pembangunan dari
musola di pemakaman wakaf Ciganjur ini. Dan mungkin yang terakhir dari saya mungkin saya sebagai anak muda ya, kurang lebihnya mungkin bantu doa aja sekarang Mbak ya. Buat teman-teman yang lain juga saya berharap untuk bisa berperan serta juga, karena pembangunan musola ini memerlukan peran aktif dari swadaya masyarakat atau masyarakat umum. Barangkali ada yang mau menyumbangkan sebagian rezekinya, bisa langsung datang ke sekretariat dari pembangunan musola di pemakaman wakaf Ciganjur ini yang beralamat di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Kelurahan Cipedak. Dan mungkin sekian saja kunjungan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.